Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah habis ya membahas tentang jumlah jumlah rakaat sholat sunnah rawatib, ya kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang ringan-ringan aja lagi pembahasannya, yaitu hukum meringankan durasi sholat qobliyah subuh ya. Jadi hadis 367 sampai 367 sampai 368 ini membahas tentang meringankan durasi sholat qobliyah subuh ya. Jadi sholat qobliyah subuh itu sunnahnya diperpendek apa diperlama seperti itu ya. Sunnahnya seperti apa? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atainil lataini qabla sholati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitabi muttafaqun alaih. Hatta ini aqulu aqra'a bi ummil kitabi. Jadi aqra'a bi ummil kitabi ini A-nya ini istifham ya, alif istifham. Aqra'a bi ummil qur'ani muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat, telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu, meringankan, ar-rak'atail allataini, dua rakaat yang beliau kerjakan qabla sholati subhi, sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah qobliyah subuh. Ini masih sholat sunnah rawatib. Hatta ini, sampai aku menduga, aqra'a bi ummil kitabi, apakah beliau hanya membaca Ummul Quran saja, Ummul Kitab saja, yang maksudnya ini sebegini singkatnya durasi sholat qobliyah Rasulullah ini, apakah cuman hanya membaca Al-Fatihah aja, seperti itu maksudnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, yaitu jalur Aisyah. Kemudian an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atail fajri, yang mana beliau membaca di dalam dua rakaat fajar itu, dua rakaat qobliyah subuh tersebut, qul ya ayyuhal kafirun, ini kemudian qul huwallahu ahad ya, surah Al-Ikhlas.
Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah, jadi dari Sayyidah Aisyah yang mana di situ mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meringankan 2 rakaat yang beliau kerjakan sebelum sholat subuh, hingga aku menduga bahwa beliau hanya membaca membaca Ummul Kitab. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat qobliyah subuhnya tersebut membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, makna keseluruhannya seperti apa sih yang dimaksud oleh hadis ini ya? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya meringankan artinya tidak memperlama durasi qobliyah subuh itu ya, meringankan 2 rakaat sholat sunnah fajar yaitu qobliyah subuh itu karena berlandaskan kepada makna lahiriah hadis Sayyidah Aisyah ya yang kita sebutkan di awal ini tadi ya. Hikmahnya ialah untuk mengejar keutamaan permulaan waktu dan tidak menutup jalan bagi imam bila ia datang. Jadi keutamaannya di sini adalah untuk mengejar keutamaan permulaan waktu dan tidak menutup jalan bagi imam bila ia datang. Juga karena telah disebutkan di dalam hadis lain bahwa seorang mukmin diringankan hisabnya sesuai 2 rakaat fajarnya. Ya, jadi seorang mukmin itu diringankan hisabnya itu sesuai dengan 2 rakaat fajarnya. Jadi kenapa sholat qobliyah fajar itu durasinya itu sedikit supaya ya durasi hisab kita nanti di neraka nanti juga diringankan itu ya, dipercepat seperti itu. Maka mengerjakannya dengan ringan mengandung harapan baik semoga hisabnya juga diringankan dan sekaligus juga mengikuti perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua gerak-gerik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dicatat oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu durasinya berapa lama, cara pengerjaannya seperti apa, bacaan-bacaannya apa saja yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengenai surah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat tersebut adalah dalam rakaat pertama surah Al-Kafirun untuk mengisyaratkan kepada makom tajrid. Dalam rakaat yang kedua ialah Al-Ikhlas untuk mengisyaratkan makom tauhid ya. Tajrid, makom tajrid dan makam tauhid. Tetapi telah dinukil dalam Imam Abu Hanifah disunahkan mengerjakan 2 rakaat itu disunahkan mengerjakan 2 rakaat ini dengan panjang atau waktu yang cukup lama. Ya, jadi kalau Imam Abu Hanifah dia disunahkan mengerjakan 2 rakaat ini dengan panjang ya, dengan waktu yang lama. Tapi kalau jumhur ulama sepakat bahwasanya meringankan 2 rakaat fajar itu hukumnya adalah sunnah. Itu ya, diringankan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dia beda, itu memanjangkan yang disunahkan tersebut. Yukhaffifu raka'ataini mempercepat bacaan dan rukun fi'li lainnya. Jadi yukhaffifu raka'ataini ini mempercepat bacaan dan rukun fi'li lainnya. Jadi kan ada rukun qauliyah dan fi'liyah. Nah, jadi yang diringankan itu bukan cuman rukun qauliyah
saja, tapi rukun fi'liyahnya juga diringankan, dipercepat seperti itu. Hatta ini akulah aqra'a bi ummil kitab, yang dimaksud yang makna yang dimaksud bukanlah Siti Aisyah mengadukan tentang bacaan yang hanya membacakan ummil kitabnya. Jadi bukan mengadukan atau bukan membahas bahwa bacaannya kok hanya membaca ummul kitab aja, enggak, melainkan karena membandingkan apa yang beliau lakukan dalam sholat sunnah lainnya, yaitu melakukannya dengan bacaan yang cukup panjang. Jadi kalau Rasulullah itu sholat sunnah yang lain coba dibandingkan oleh Sayyidah Aisyah, itu bacaannya cukup panjang. Tapi untuk sholat sunnah qobliyah subuh ini, beliau itu, kata Sayyidah Aisyah, seolah-olah hanya membaca ummil kitab, itu aja, surah Al-Fatihah aja, maksudnya seperti itu. Jadi apakah beliau hanya membaca surah Al-Fatihah aja, maksudnya seperti itu, ya kan? Sedangkan di dalam 2 rakaat ini beliau meringankan semuanya, ya, baik bacaan maupun rukun fi'linya. Sehingga apabila bacaan 2 rakaat ini bila dibandingkan dengan yang lain-lainnya, seakan beliau tidak membaca surah lain kecuali hanya surah Al-Fatihah saja. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan surah-surah yang lain, kayaknya nih Rasulullah nih hanya membaca surah Al-Fatihah aja, kemudian ruku, sujud. Kemudian perkataan Siti Aisyah ini menunjukkan rasa takjub dan heran akan kecepatan bacaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat tersebut, ya, dalam 2 rakaat qobliyah subuh. Qara'a fi raq'atail fajri, artinya beliau membaca 2 rakaat fajarnya. Pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, dan membaca surah Al-Ikhlas dalam rakaat keduanya. Seperti itu, ya. Qara'a fi raq'atil fajri, itu membaca 2 rakaat fajarnya. Itu pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, Qul huwallahu ahad, dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat keduanya. Itu yang dimaksud hadis nomor 368 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melalui yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Abu Hurairah di dalam kitab Sahih Muslim, ya, oleh periwayat Imam Muslim. Fikih hadisnya adalah dianjurkan meringankan sholat qobliyah subuh, begitu pula bacaannya disesuaikan dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis, karena mengikuti jejak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dianjurkan di sini meringankan sholat sunnah qobliyah, baik itu rukun qauliyahnya dan fi'liyahnya, itu dengan durasi yang singkat. Begitu pula bacaannya, ya, bisa kita sesuaikan, terserah, misalkan mau itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, itu terserah, ya. Itu terserah, yang penting dia bacaannya ringkas. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul huwallahu ahad, itu juga pas, ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dibaca rutin seperti itu, setiap rakaat pertama qobliyah subuh itu Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad, itu juga tidak ada masalah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam
apabila ada kesalahan dalam penyampaian apa yang ada di dalam kitab Bulughul Maram dan kitab Ibanatul Ahkam, dan juga mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya minta harap dimaklumi. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan terkait dengan apapun itu, baik yang ada di konten ini atau di konten-konten video sebelumnya, ya silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.